Ya teman-teman, kembali di video ini kita akan membahas soal Persik Kediri, di mana beberapa hari ini saya membaca di surat-surat kabar atau di media online bahwa pelatih dari Persik Kediri, Marcelo Rospide, menargetkan untuk sapu bersih di 5 laga tersisa Persik Kediri di BRI Liga 1. Ya, dia memasang target tersebut agar Persik dapat lolos ke klasemen 4 besar dan lolos ke babak Champions Series. Dan dia juga bilang atau mengeluarkan statement bahwa timnya akan habis-habisan untuk meraih target tersebut. Ya, dia menyesal dan juga meyakini bahwa saat melawan Persija kemarin sebenarnya timnya bermain lebih bagus, tapi faktor tidak efektif dalam saat melakukan penyerangan itu yang menjadi problem bagi Persik Kediri. Dan di 5 laga tersisa, Persik akan berhadapan dengan 4 tim yang saat ini berada di papan bawah dan sedang berjuang untuk lolos ke zona degradasi. Lalu satu tim yang berasal dari Jawa Timur, yakni Persebaya Surabaya. Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelum laga melawan Persija dan PSIS kemarin, bahwa sebenarnya Persik Kediri ini punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan tersebut, bahkan saat melawan PSIS atau mungkin saat melawan Persija kemarin. Saya juga bilang demikian. Kenapa? Karena Persik Kediri punya kualitas materi pemain yang sangat bagus, dan secara permainan Persik juga bagus. Mereka bisa memainkan bola, bisa menguasai pertandingan, dan skill pemain asing dan juga pemain lokal kita juga tidak kalah. Tapi kadang yang sering menjadi kendala adalah kesalahan pemain sendiri saat pertandingan. Banyak melakukan kesalahan, banyak banyak membuang peluang atau tidak punya efektivitas dalam hal serangan, mampu menguasai bola namun tidak ada penyelesaian akhir. Itu yang menjadi problem dari Persik Kediri. Teman-teman bisa lihat di babak pertama saat melawan Persija kemarin, kita menguasai bola, Zevalente bisa melakukan serangan, bisa melakukan umpan terobosan, namun hasil akhir dari umpan terobosan dari Zevalente ini yang akhirnya membuat serangan Persik putus karena siapa yang dituju tidak mampu memaksimalkan atau mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Jangankan gol atau penyelesaian terakhir ke gawang Andri Tani saja sangat minim saat melawan Persija kemarin. Pun dengan pertandingan saat melawan PSIS kemarin, kita sempat tertinggal namun bisa menyamakan skor, lalu tertinggal lagi, dan setelah tertinggal 2-1, permainan Persik ini cenderung turun atau terbawa dari permainan tuan rumah PSIS Semarang. Ketika PSIS bermain melambat, justru Persik ikut melambat. Dan hal yang sama juga terjadi saat melawan Persija Jakarta kemarin. Unggul 11 pemain melawan 10 pemain sejak 10 menit babak kedua. Persik gagal memanfaatkan momen tersebut untuk memperkecil ketertinggalan ataupun untuk dapat membalik keadaan. Jangankan membalik keadaan, memperkecil ketertinggalan pun tidak bisa. Dan justru malah kebobolan saat akhir babak kedua. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang sebenarnya kontrolnya ada di Marcelo Rospide. Jika dia melihat ada pemain yang sudah tidak perform, ya seharusnya segera melakukan perubahan strategi pergantian atau bagaimana. Kita lihat di beberapa pertandingan terakhir, pergantian pemain dia itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok harus padahal problem ada di striker, tapi kenapa kok yang dimasukkan seorang fullback, yang dimasukkan seorang wingback, Miftahul Hamdi, yang seharusnya Kanafi bisa main, tapi malah Hamdi yang dimasukkan. Ya, ujungnya tidak berbuah apapun. Serangan Persik juga tetap seperti itu saja, dan justru malah keserang terus-terusan, dan Miftahul Hamdi malah lebih sering melakukan pelanggaran. Jadi kuncinya adalah di Marcelo Rospide, bagaimana dia mengkontrol tim tersebut. Lalu untuk di Giri Yusron, ya di 2 pertandingan terakhir dia kebobolan 5 gol, dan saja bukan hasil yang bagus karena berarti dia memiliki rasio kebobolan per pertandingan 2,5 gol, dan ya menjadi problem juga. Dan ya selama kita tahu bahwa sebelumnya di pertandingan pertama di Giri Yusron ini memiliki pesaing Kartika Aji di bawah misar gawang yang selalu bermain gantian.
Namun di putaran kedua Kartika Aji pindah ke Persita, dan di Persik masih ada nama seperti Miswar Saputra, lalu ada Eko Saputro. Yang keduanya tidak pernah diturunkan sama sekali, bahkan Miswar didatangkan hanya untuk duduk di bangku cadangan saja. Dan permainan lebih sering dimainkan ke Digri Yusron. Digri Yusron harus diakui beberapa match dia tampil sangat bagus, apalagi ketika bermain di kandang. Namun ketika bermain di away, penampilan dia jauh sekali dari apa yang ditampilkan saat di laga home, dan di laga terakhir kemarin dia juga melakukan beberapa kesalahan yang berujung gol dari Markus Simic. Ya, jadi bisa dibilang bahwa Digri Yusron ini butuh pesaing di bawah misar gawang dari Persik Kediri. Jadi misalkan dia bermain kurang bagus, ya risikonya dia duduk di bangku cadangan yang dimainkan yang lebih bagus. Oke, jadi berdoa saja. Berhadapan dengan tim yang berada di papan bawah bukanlah hal mudah. Tentu saja mereka punya motivasi tinggi. Tim-tim seperti Persikapu, seperti Bayangkara, seperti Persita, PSS Sleman, ini adalah tim-tim yang sebenarnya memiliki pemain yang bagus-bagus, namun kurang beruntung saja mereka, kecuali Persikapu yang memang buruk sekali dalam beberapa pertandingan terakhir. Lalu Bayangkara Presisi di beberapa pertandingan terakhir sempat meraih hasil kemenangan melawan Madura. Lalu kemarin juga mengalami kekalahan, tapi mereka berhasil mencetak 2 gol saat melawan Dewa United. Lalu Persita di pertandingan terakhir mereka berhasil mengalahkan Arema Malang. Ya, tentu saja ini bukan tim yang mudah, meskipun secara posisi Persik lebih bagus, tapi motivasi mereka yang perlu diwaspadai oleh Marcelo Rospede dan tim. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kali ini. Semoga Persik bisa di sisa 5 pertandingan terakhir bisa menampilkan hal yang bagus. 5 besar harus, dan 4 besar adalah bonus. Tapi jika ada kesempatan untuk dapat lolos ke 4 besar, ya harus bisa dimaksimalkan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.